Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Para sahabat sekalian, kembali kita ketemu di tongkrongan Kebun Faedah. Kita kali ini mengkaji tentang masalah kajian fikih muamalah dengan objek kajian sebuah pertanyaan yang datang dari sahabat Abdul Manan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah datang disampaikan sejak 6 Juli yang lalu. Isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada pertanyaan sangat penting bagi saya. Jika seorang menjual tanah lalu si pembeli tadi harus membayar angsurannya selama 30 bulan, tapi ada perjanjiannya dalam jual beli ini, apabila 3 bulan berturut-turut tidak bisa membayar angsuran, maka semua uang yang sudah disetor dianggap hangus. Nah, perjanjian dalam jual beli tanah seperti ini sahkah? Yai, mohon jawabannya. Para sahabat sekalian, jual beli itu dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jual beli secara cash, kontan. Yang kedua jual beli secara muajjalan dengan jalan sistem pembayaran tunda. Kemudian dilihat dari sisi harga jual beli, antara jual beli cash dengan jual beli muajalan ini kadang-kadang memang dibedakan harganya. Untuk jual beli cash misalkan harganya 10 juta, tapi kalau dibeli secara kredit harganya misalkan 12 juta. Asalkan ketika terjadi perpisahan majelis itu kemudian sudah ditentukan harganya, hukumnya adalah boleh. Misalkan dibeli secara kredit dengan harga 12 juta, maka hukumnya seperti ini, hukumnya adalah boleh. Ini hukumnya adalah boleh. Nah, terus kemudian dari sistem pembelian 12 juta ini dengan sistem muajalan, ada kalanya pembayarannya dengan jalan taksid. Dengan jalan taksid itu dicicil setiap bulannya secara rutin sampai dengan akhir bulan. Jual beli semacam ini disebut juga dengan istilah bek taksid atau jual beli kredit. Hukum asalnya adalah boleh, terus asalkan ada beberapa ketentuan di situ yang harus dipenuhi. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli itu adalah, pertama, bahwasanya jual beli itu harganya harus maklum. Jual beli harganya harus maklum itu kalau misalkan satu objek barang yang dijual belikan itu adalah 12 juta, maka 12 juta ini pada waktu tutup akhirnya adalah harus tetap 12 juta. Jadi harus tetap 12 juta. Kalau misalkan kok sampai terjadi karena akibat penundaan atau akibat keterlambatan dalam bayar, kemudian ada istilah biaya-biaya lain, maka biaya-biaya lain itu kemudian dikenal dengan istilah riba yang dinamakan dengan istilah riba nasiah atau riba kredit. Nah, apa yang ditanyakan oleh saudara di sini, misalkan kalau terjadi keterlambatan 3 bulan terus kemudian uang sebelumnya dianggap sebagai habis sehingga perjanjian batal, maka ini adalah jelas sebuah syarat yang termasuk syarat yang rusak. Jadi istilahnya bek bisyaratin dengan syarat yang rusak. Jadi jual beli dengan syarat tapi syaratnya syarat yang rusak. Dianggap rusak sebab apa? Sebab karena menyalahi aturan jual beli yang muktabar dalam syariat. Nah, sehingga kemudian kalau memenuhi syarat yang karena menyalahi dari syarat muktabar yang ada dalam syariat, maka hukum jual belinya juga termasuk jual beli yang rusak atau jual beli yang fasad, sehingga kemudian harus terjadi pembatalan sejak di awal. Kalau bisa dibatalkan sejak di awal, dibatalkan sejak di awal. Para sahabat sekalian, ini mekanisme jual beli. Jadi dalam jual beli secara tunda ini, dan jual beli secara tunda ini selain harganya harus maklum, terus kemudian kalau misalkan harganya dibayar secara kredit itu kemudian cicilannya juga harus maklum. Jadi tidak boleh kemudian mengubah akad jual beli ini, jadi mengubah akad jual beli ini sebagai akad ijarah di tengah-tengah, tidak boleh. Jadi nggak boleh sama sekali, sehingga kemudian uangnya tidak bisa dianggap sebagai hilang, karena menganggap hilangnya suatu harta yang diserahkan sejak awal itu untuk dalam jual beli ini
menghilangkan harta tersebut, termasuk sama dengan istilah memakan harta orang lain secara batil. Para sahabat sekalian, kemudian bagaimana seharusnya kalau misalkan kita tidak bisa untuk melakukan akad jual beli secara cash, tetapi harus dengan jalan tunda, dengan jalan kredit misalkan. Di sini ada ketentuan yang harus dipatuhi. Ketentuan tersebut harus dipatuhi. Selain harganya harus maklum, dalam jual beli secara kredit ini diantaranya adalah bahwasannya di dalam jual beli tersebut tidak ada yang namanya tambahan-tambahan lain berupa uang yang sudah disetorkan. Terus kemudian cara untuk mengakuisisi barang, kalau misalkan kita harus tetap mengikuti kredit, terus kemudian tiba-tiba akadnya harus berubah, itu ada sebuah jual beli namanya istilahnya ijarah muntahiyah ditamlik, yaitu suatu akad ijarah. Hukum asalnya itu adalah akadnya akad sewa, jadi akad sewa beli, tapi kemudian ditutup dengan akhir berupa kepemilikan. Nah, pola yang seperti ini hukumnya bisa dilakukan, tetapi beda dengan konteks yang seperti yang objek yang ditanyakan. Caranya tetap bahwa untuk akhir kepemilikan konsentrasinya itu tetap pada terjadinya perpindahan barang. Jadi terjadi perpindahan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli. Caranya bagaimana? Caranya begini. Misalkan harganya 12 juta, harus dicicil selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, pada waktu penyerahan uang yang pertama sebesar 1 juta yang diserahkan di awal bulan, itu dalam hukumnya itu masih uang tersebut dianggap sebagai uang ijarah atau uang sewa. Jadi uang sewa. Kalau misalkan dia mencicil 2 bulan, uangnya juga menjadi uang sewa, sampai kemudian cicilan misalkan 7 bulan, berarti sudah ada 7 juta. 7 juta itu juga dianggap sebagai uang sewa. Jadi dianggap sebagai uang sewa sampai kemudian tutup 12 bulan itu dianggap sebagai uang sewa. Nah, kalau misalkan sampai terjadi 7 bulan kok terjadi kemacetan, jadi kemacetan dalam hal pencicilan, kemudian terjadi pihak dari pembeli ini kok terjadi kesulitan untuk membayar, jadi kesulitan untuk melanjutkan misalkan, sehingga tinggal 5 juta untuk membayar, tapi kesulitan. Maka dalam hal seperti ini boleh untuk dilakukan perundingan kembali antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi boleh untuk dilakukan perundingan kembali. Misalkan perundingannya adalah dengan jalan yang semula itu kurang 5 bulan, itu 5 juta. Berarti 5 juta ini tidak lagi dicicil selama 5 bulan, tetapi dicicil mungkin diolor seharga, atau diolor sampai menjadi 6 bulan, atau diolor menjadi 1 tahun kembali, sehingga 5 juta harus dijabarkan dalam 1 tahun. Maka akad seperti ini boleh. Jadi karena apa sebabnya? Karena kalau misalkan di dalam Al-Quran itu memang ada sebuah perintah, kalau misalkan dari pihak orang yang berhutang, istilahnya dari pihak orang yang berhutang itu ditemui adanya kesulitan, maka kita sunahnya adalah kita diperintahkan untuk fanadhiratun ila maisarah,
Jadi kita diperintahkan untuk menunggu sampai kemudian tibanya kemudahan. Nah, tibanya kemudahan di sini bisa kita olor menjadi 12 bulan, 12 bulan pencicilan. Jadi 5 jutanya tadi dicicil selama 15 bulan. Nah, dalam konsep seperti ini penjabarannya maka hukumnya dibolehkan, tetapi bukan kemudian diakhiri dengan pembatalan akad yang akhirnya nanti konsentrasinya tertuju pada yang semula tertuju pada perpindahan kepemilikan menjadi bukan kepada perpindahan kepemilikan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Nah, akad yang semacam tadi itu disebut dengan istilah akad ijarah mutahiyah bitamlik. Jadi syaratnya adalah ketika sudah selesai pencicilan selama 12 bulan, jadi terjadi pencicilan sebanyak 12 juta. Jadi sudah selesai terjadinya pencicilan sebanyak 12 juta, maka kemudian ditutup dengan sebuah hibah dari pihak penjual kepada pihak pembeli, menghibahkan barang kepada pihak pembelinya. Nah, akad yang semacam ini disebut atau dikenal dengan istilah akad ijarah mutahiyah bitamlik. Meskipun akad ini termasuk akad yang diperselisihkan sebab ada penggabungan akad antara akad sewa dengan akad beli, tetapi dari mazhab Syafi'i itu ada sebuah ketentuan bahwasanya dalam suatu akad itu yang dipentingkan adalah bisanya tafriqus shafqah. Dan tafriqus shafqah yang terjadi pada ijarah mutahiyah bitamlik itu adalah antara akad sewa dengan akad hibah. Jadi bukan akad sewa dengan akad jual beli, sebab akad sewa dengan akad jual beli itu tidak bisa digabung. Disebabkan karena sifatnya adalah mutanaqidah atau mutanafiyah. Jadi saling menafikan, Jadi yang diperbolehkan adalah kalau akad sewa digabungkan dengan akad hibah. Setelah selesai masa sewa selama 12 bulan atau sehingga kemudian pihak yang membeli itu sudah menyicil sebanyak 12 juta, maka kemudian ditutup dengan akhir yaitu berupa hibah. Dan ini kalau disingkat bisa juga masuk di istilah bai' bil wa'di atau jual beli yang disertai dengan janji, yaitu janji akan memberikan hak kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.